Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Memasuki agenda ketiga ini, kita akan berdiskusi terkait analisis kasus praktik baik dan praktik buruk mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nurul Fitriani dari Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota. Kemudian ada Kak Fitri Dinda Mulyani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada Kak Adinda Salwa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Darmasraya. Ada Kak Hairunisa Afnidia dari Kantor Pertanahan Kota Waringin Barat. Dan juga ada Mas Satria Pamungkas dari Kantor Pertanahan Kota Batam. Nah, di sini kami akan membahas terkait kasus di bidang kepegawaian, khususnya sistem absensi menggunakan aplikasi manipulasi lokasi seperti Fake GPS untuk kasus buruk, dan juga menggunakan aplikasi absen resmi dari kantor, yaitu aplikasi e-office untuk kasus baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dari kasus yang telah dijabarkan melalui video tadi, kita akan melakukan nih overview kasus dan juga analisis isu serta pemberian rekomendasi. Nah, untuk kasus praktik baik untuk kasus praktik baik terkait menggunakan aplikasi absen resmi dari kantor, yaitu aplikasi e-office, dan bagaimana kaitannya dengan mata pelatihan manajemen ASN, akan dijelaskan oleh Kak Dinda Salwa. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul. Dari cuplikan video yang sudah ditampilkan tadi, contoh praktik baik yang kami analisis adalah menggunakan aplikasi resmi dari kantor pertanahan, yaitu aplikasi e-office. Nah, dalam rangka mendukung tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel, instansi telah menerapkan penggunaan aplikasi e-office sebagai aplikasi absensi resmi yang wajib digunakan oleh seluruh pegawai. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat kehadiran secara elektronik setiap hari bekerja. Dengan fitur verifikasi lokasi atau GPS dan pengenalan wajah atau face recognition yang bertujuan untuk memastikan kehadiran dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan. Data absensi dari e-office ini secara otomatis terhubung dengan sistem e-kinerja dan menjadi dasar dalam perhitungan tunjangan kinerja, serta penilaian kedisiplinan pegawai. Selanjutnya, bagaimana sih kaitannya dengan penerapan nilai manajemen ASN? Yang pertama, dengan nilai akuntabilitas. Di sini data absensi terdokumentasi secara elektronik, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga transparan. Selanjutnya, riwayat absensi dapat dilihat oleh atasan dan pegawai, sehingga mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban pribadi. Untuk nilai yang kedua, yaitu ada disiplin dan integritas. Di sini, kehadiran dicatat secara real-time melalui sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, setiap ASN diwajibkan hadir tepat waktu dan melakukan absensi secara mandiri tanpa perwakilan ataupun titip absen. Untuk keterkaitan dengan nilai yang ketiga, yaitu manajemen kinerja. Data kehadiran menjadi salah satu indikator dalam penilaian SKP dan pemberian tunjangan kinerja. Selanjutnya, absensi yang konsisten dan sesuai waktu mencerminkan komitmen pegawai dalam mendukung capaian kinerja unit kerja. Untuk poin yang terakhir yaitu profesional. Di sini penerapan aplikasi e-office sebagai absensi resmi bukan sekedar pelaksanaan tugas administratif, melainkan juga merupakan bagian dari pembentukan karakter dan budaya kerja ASN yang sesuai dengan konsep manajemen ASN yaitu profesional. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Nurul. Oke, baik, itu dia tadi Kak Dinda menjelaskan terkait overview dari penggunaan aplikasi e-office ini bagi ASN dan juga bagaimana keterkaitannya dengan mata pelatihan manajemen ASN. Nah, kemudian bagaimana sih analisis isu ini kita analisis gitu ya dengan menggunakan teknik analisis dan juga pemberian rekomendasi, akan dijelaskan oleh Kak Dia. Silahkan Kak Dia. Baik, Kak Nurul. Untuk selanjutnya, teknik analisis isu kita menggunakan diagram Fishbone untuk mencari penyebab ASN menggunakan aplikasi e-office. Saya izin share screen ya, Kak.
Nah, ini dapat dilihat itu ada 6 penyebab. Yang lebih detailnya yaitu yang pertama adalah people, itu pegawai yang disiplin dan tanggung jawab serta paham aturan dan sanksi kehadiran. Kemudian yang kedua adalah proses, itu adanya SOP tentang absensi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi, itu perangkat smartphone pegawai yang mendukung serta koneksi internet dan servis e-office yang bagus. Kemudian yang keempat ada environment, yaitu lingkungan kerja yang disiplin. Kemudian yang kelima adalah measurement, itu terjadi hasil absensi dijadikan indikator dalam penilaian pemberian tukin. Kemudian yang terakhir adalah material, itu terjadinya aplikasi absensi resmi yaitu e-office. Kemudian untuk rekomendasinya, itu walaupun e-office sudah baik dengan menggunakan fitur verifikasi lokasi atau GPS dan pengenalan wajah, tetapi masih dapat dimanipulasi lokasinya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus agar berjalan transparan dan mencerminkan kondisi yang nyata di lapangan. Contoh langkah perbaikan yang direkomendasikan antara lain validasi lokasi di server, deteksi dan lokasi fake GPS, atau penggunaan lokasi teknologi tambahan. Itu aja Kak Nurul, saya kembalikan ke Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Dia. Nah, dari rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kak Dia tadi kan sebenarnya aplikasi e-office ini sudah baik ya, sekarang sudah menggunakan fitur verifikasi wajah dan pengenalan wajah, tapi nih masih dapat dimanipulasi lokasinya. Nah, ini juga nih kasus buruk yang kita angkat ya, yaitu penggunaan aplikasi fake GPS oleh ASN. Ini parah banget sih. Ada 400 ASN di Kabupaten Seluma yang terbukti curang mengakali absensi online dengan menggunakan foto palsu dan fake GPS. Ini gimana? Pelayan masyarakat kok malah melakukan manipulasi seperti ini? Jadi beberapa waktu lalu sebanyak 400 aparatur sipil negara di Kabupaten Seluma Bengkulu terbukti menggunakan foto wajah palsu dan fake GPS untuk memanipulasi presensi online. Akhirnya Nah, ini juga nih kasus buruk yang kita angkat ya, yaitu penggunaan aplikasi fake GPS oleh ASN, yang mana overview dan kemudian keterkaitannya bagaimana dengan manajemen ASN akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak Nurul. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, praktik buruk yang kami analisis yaitu penggunaan aplikasi manipulasi lokasi seperti fake GPS. Penggunaan aplikasi fake GPS oleh ASN biasanya dilakukan untuk memanipulasi absensi kehadiran atau pelaporan lokasi kerja. Praktik ini berdampak langsung pada akurasi data kinerja, mengurangi keadilan bagi ASN lain yang disiplin, serta merusak budaya kerja yang berintegritas. Adapun kaitannya dengan penerapan nilai manajemen ASN, yang pertama yaitu akuntabilitas, yang mana fake GPS menunjukkan ketidakjujuran dalam pertanggungjawaban kehadiran, dan hal ini bertentangan dengan prinsip ASN yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan objektif. Yang kedua yaitu disiplin dan integritas, yang mana manajemen ASN menekankan pentingnya disiplin dan integritas dalam melaksanakan tugas. Serta fake GPS ini melemahkan kepercayaan publik terhadap ASN karena dianggap tidak transparan. Poin ketiga yaitu manajemen kinerja. Berupa data absensi yang dipalsukan, mengganggu penilaian kinerja ASN secara objektif. Akibatnya, kebijakan berbasis kinerja, misalnya tunjangan, promosi, atau penghargaan, bisa menjadi tidak adil. Yang keempat yaitu profesional dan literasi digital, yang mana ASN dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara etis dan produktif, bukan untuk manipulatif. Dan penggunaan Yang ketiga yaitu manajemen kinerja, berupa data absensi yang dipalsukan mengganggu penilaian kinerja ASN secara objektif. Akibatnya, kebijakan berbasis kinerja, misalnya tunjangan, promosi, atau penghargaan bisa menjadi tidak adil. Yang keempat yaitu profesional dan literasi digital. Seorang ASN dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara etis dan produktif, bukan untuk manipulatif. Dan penggunaan fake GPS ini menunjukkan rendahnya literasi digital etis dan tidak sejalan dengan konsep ASN yang adaptif dan kompeten. Kembalikan ke Mbak Nurul. Oke, terima kasih Kak Fitri tadi menjelaskan terkait penggunaan fake GPS ini ya bagi ASN dan bagaimana keterkaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian kita akan menganalisis isu ini dengan teknik analisis isu kembali dan juga pemberian rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Mas Satria. Silakan Mas Satria.
Oke, untuk menganalisis isu ini kami menggunakan teknik diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Setelah menggunakan teknik analisis ini, kami menemukan ada 6 faktor yang mempengaruhi penggunaan fake GPS oleh ASN. Yang pertama ada people, lalu teknologi, tiga materials, yang keempat proses, kelima environment atau lingkungan, yang keenam measurement atau pengukuran. Oke, untuk faktor yang pertama people itu dipengaruhi oleh dua sebab. Yang pertama rendahnya integritas dan disiplin ASN. Lalu ada kurangnya kesadaran etika digital. Yang kedua, dari segi teknologi, aplikasi absensi digital belum dilengkapi fitur keamanan anti-spoofing atau anti penyamaran. Lalu tidak ada audit digital untuk mendeteksi pola absensi yang mencurigakan. Yang ketiga, dari faktor material, tidak tersedianya pinjam perangkat untuk pegawai yang HP-nya tidak memadai. Selain itu juga tidak ada anggaran untuk meningkatkan server dan aplikasi. Dari segi proses, yang pertama sistem absensi berbasis GPS mudah dimanipulasi dan yang kedua tidak ada validasi ganda misalnya kombinasi GPS dan biometrik. Lalu dari segi lingkungan atau environment, budaya kerja ASN masih bersifat permisif terhadap kecurangan kecil, sehingga rekan kerja enggan melaporkan pelanggaran karena dianggap hal biasa. Lalu faktor yang terakhir, measurement, di mana belum ada indikator kinerja yang mengukur kepatuhan absen digital. Selain itu, evaluasi data kehadiran tidak rutin dilakukan. Sehingga kami merumuskan rekomendasi yang pertama, untuk mengatasi masalah pemalsuan presensi yang diperlukan penegakan disiplin. Mengacu pada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, GPS dikategorikan sebagai pelanggaran manipulasi data kehadiran. Lalu yang kedua, diperlukan integrasi sistem presensi di mana absensi digital harus terhubung dengan penilaian kinerja individu, bukan hanya kehadiran semata. Yang ketiga, penguatan budaya integritas melalui sosialisasi bahwa fake GPS adalah pelanggaran etika ASN. Lalu yang terakhir, perlu pengawasan berlapis di mana data presensi diverifikasi oleh atasan langsung dan bukan hanya melalui sistem presensi. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Nurul. Oke, baik. Terima kasih Mas Satria tadi menjelaskan tentang teknik analisis isu dan juga rekomendasi dari kasus buruk yang kita angkat, yaitu penggunaan fake GPS oleh ASN. Nah, baik, mungkin demikian hasil diskusi kelompok kita pada siang hari ini dari kelompok 2 subkelompok 1 sebagai penutupnya. Isu penggunaan fake GPS ini dalam absensi e-office memberikan pelajaran penting nih, bahwa manajemen ASN tidak hanya menekankan pada sistem dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan perilaku, integritas, dan juga profesionalitas pegawai. Dengan penerapan konsep manajemen ASN dan smart ASN yang berorientasi pada integritas, kompetensi digital, serta akuntabilitas, maka praktik manipulasi absensi dapat diminimalisir. Nah, ke depannya penguatan budaya kerja berbasis nilai ASN berakhlak dan penerapan teknologi yang adaptif akan menjadi kunci terciptanya tata kelola ASN yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Demikian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.